seorang desainer di awal-awal pasti jarang yang memikirkan soal ini. Bagaimana dia bertindak atau beretika itu seharusnya kita pikirkan sebelum kita memulai. Sama seperti seorang pedagang. Seorang pedagang itu juga harusnya diwajibkan untuk berpikir cara fikih muamalahnya seperti apa. Ini apa yang boleh, apa yang enggak gitu sebelum masuk pasar. Kalau teman-teman enggak serius dalam mempelajari soal lisensi, soal copyright, soal apa yang boleh dan tidak dalam yang dilakukan oleh seorang desainer, itu nanti akan jadi repot ke depannya. Jadi nggak serta-merta semua loyalitas itu hanya sekedar berapa besar gajinya, tapi culture dari si perusahaan tersebut, atmosfer kerjanya, terus lingkungannya seperti apa, itu tuh perlu kita perhatikan juga, gitu. Sehingga membuat tim kita itu nyaman kerja bareng sama kita berlama-lama. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Arya Pamungkas. Sekali ini edisi ini kita bakalan monolog aja. Kalau kemarin-kemarin udah beberapa edisi kita podcast, kita monolog sekarang untuk membahas sebuah isu atau sebuah permasalahan atau sebuah topik yang mungkin jarang diangkat, ya. Yaitu adalah etika seorang desainer. Nah, gitu. Kenapa kok saya mau mengangkat ini? Saya teringat ada beberapa kasus dan kemarin juga sempat ada kasus yang cukup viral, yang cukup membuat saya dan bersama teman-teman industri kreatif juga resah gitu loh. Dan ini ada beberapa efek samping ya gitu. Yang pertama itu di industri kreatif sendiri akan membuat stigma negatif. Stigma negatif itu akhirnya bisa kemana-mana gitu loh. Yang sebenarnya awalnya kita sendiri nggak menginginkan hal tersebut. Saya mengambil dari dua sudut pandang sebagai desainer dan sudut pandang sebagai studio owner. Ya. Oke, sekarang kita bahas sudut pandang etika seorang desainer. Seorang desainer di awal-awal pasti jarang yang memikirkan soal ini. Bagaimana dia bertindak atau beretika itu seharusnya yang harusnya kita lakukan, kita pikirkan sebelum kita memulai. Sama seperti seorang pedagang. Seorang pedagang itu juga harusnya diwajibkan untuk berpikir secara fikih muamalahnya seperti apa. Ini apa yang boleh, apa yang enggak gitu sebelum masuk pasar. Malah Nabi menasihati kita untuk seperti itu. Begitu juga di desain. Sebenarnya sebelum kita masuk ke sebuah industri kreatif yang mana itu namanya industri desain grafis, dia harusnya belajar mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan yang saya tahu ya, seorang desainer grafis yang baru pertama kali mulai, dia itu nggak tahu batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang enggak terkait hak cipta atau hak paten atau hak pakai gitu. Belum bisa membedakan gitu. Dipikirnya semua yang di-download di internet, di Google dan lain sebagainya itu boleh dipakai dan dijual kembali gitu. Atau boleh di-download kemudian diedit-edit terus kemudian dijual sendiri gitu loh. Nah, ini cukup fatal ya karena banyak teman-teman yang akibatnya kemudian bisa mendapat dampak yang cukup serius dari hal ini gitu loh. Sebenarnya bukan hanya desainer grafis yang baru awal-awal atau beginner ya, tapi hal ini bisa nyampe ke studio owner bahkan gitu. Jadi yang pengen saya ceritakan adalah saya dulu awal-awal juga berkarir itu berpikir bahwa ada yang di Google itu bisa dicomot, diedit dan dijual ulang. Padahal kita tahu semua yang terupload di Google itu semua ada hak ciptanya, teman-teman. Contohnya gini, saya dulu pas waktu berawal karir, saya pernah menjual desain kaos. Desain kaos itu dihargai sekitar 50.000. Dan waktu saya mendapat bayar itu, wah alhamdulillah bersyukur gitu. Tapi kalau saya ingat-ingat lagi kejadian itu, mungkin saya cukup malu ya. Karena apa? Karena saya hanya download wallpaper punya orang, yang wallpapernya itu sudah berupa desain grafis gitu memang. Terus kemudian saya trace ulang, saya modif, dan kemudian saya jual kembali gitu loh. Ya, karena waktu itu nggak ada yang mengedukasi ya, jadi saya pikir itu sah-sah aja gitu loh. Toh saya ngedit gitu. Toh saya juga memodifikasi desain tersebut, yang kemudian akhirnya saya tempelin ke kaos dan kemudian bisa punya nilai jual kayak gitu. Nah itu parah sih ya teman-teman, parah. Karena apa? Itu sama saja kita kayak mengambil hak orang lain ya.
Itu ada orang yang mengerjakan desain yang kemudian dia upload sebagai portofolio, tapi tanpa sepengetahuan dia, kita download, kita olah, kita jual, dan itu kita mendapat cuan dari situ, tapi nggak ngasih royalti sama sekali ke desainer tersebut gitu kan. Nah itu sama saja seperti kita mencuri kan, mencuri hak milik orang lain gitu loh. Nah ini cukup fatal karena kalau kita meneruskan praktek-praktek seperti ini, pada akhirnya nanti kita sendiri yang kena masalah gitu loh. Karena segala sesuatu yang ada di internet sekarang ini sudah bisa dideteksi, sudah bisa dilacak. Dan semua bisa terbukti dengan adanya timestamp. Timestamp itu adalah waktu di mana orang tersebut mengupload, di situ ada timestampnya, dan situ secara digital itu sudah ada jejaknya. Contoh kasus seperti ini, saya pernah dulu melayani klien pembuatan website. Tentu saja yang mengerjakan tim ya, dan tim itu kemudian mengupload desain tersebut dengan foto-foto yang placeholder. Placeholder itu adalah foto-foto yang hanya sekedar buat temporari aja, buat sementara gitu loh. Kan itu nanti si klien juga akan ngisi konten-konten gambar atau teks tersebut dengan konten-konten yang real kan. Tapi sebelum itu real, kami kan pakai dummy ya, konten-konten foto atau teks semacam kayak placeholder ya, sebagai sementara aja. Kami comot tuh dari iStock Photo. Dan situ kami berpendapat bahwa oh ya nanti kalau misalkan website ini di-upload, otomatis foto-fotonya diganti kan gitu. Orang itu foto-fotonya ada watermarknya, iStock Photo gitu. Ya udah setelah jadi kami kirim filenya, kemudian si klien tersebut mengcoding ya. Jadi website itu kan kita jualnya hanya sekedar grafis doang ya, berupa final files. Itu harus di-coding dulu sama developer mereka, dan setelah mereka upload secara online, itu fotonya nggak diganti teman-teman. Jadi masih ada watermarknya iStock Photo. Langsung kelacak secara otomatis di internet, karena begitu masuk internet itu ada mesin pencari pelacak gambar-gambar yang similar, sehingga dia langsung terlacak secara otomatis, sehingga dari iStock Photo tersebut langsung mengenali dan kemudian memberikan email kepada klien saya. Dan tahu nggak, itu cuman foto headshot doang atau kepala ya, avatar itu kayak profile picture gitu, satu foto doang tuh padahal kena. Itu kena denda $500. Ya mau nggak mau akhirnya si klien saya yang harus membayar. Dan waktu itu dia bilang ke saya, terus saya bilang, lah itu kan foto itu cuma hanya buat placeholder doang, kenapa nggak diganti juga gitu loh. Harusnya sewaktu itu online, harusnya sudah diganti foto-foto real gitu. Nah, itu baru satu kasus, belum ada kasus lain terkait penggunaan font. Nah ini yang perlu teman-teman tahu juga. Banyak perusahaan-perusahaan gede sekelas nasional bahkan multinasional itu juga belum aware terhadap copyright font. Jadi mereka download seenaknya sendiri dari situs-situs penyedia font gratis, yang mana di situ nggak dicek lisensinya apa. Ada lisensi personal use, atau free for commercial use, atau demo version, not for commercial use. Itu harusnya dilacak gitu. Harus di situ dia harusnya membaca. Ya pada kejadiannya si perusahaan tersebut hanya menyerahkan itu kepada divisi kreatif, yang mana divisi kreatif tersebut nggak memperhatikan si desainer tersebut. Padahal itu harusnya kewajibannya dia memastikan bahwa semua karya yang dikerjakan oleh tim kreatif, divisi kreatif, atau terutama desain grafisnya, itu sudah bebas dari segala permasalahan isu copyright. Nah gitu. Nah parahnya supervisornya atau creative directornya itu ada yang malas untuk ngecek, sehingga banyak kejadian-kejadian font-font yang akhirnya lolos gitu. Yang lolos udah naik cetak, udah dipublish, udah muncul ke media-media segala macam, ternyata fontnya belum beli misalkan kayak gitu. Itu wah itu miris sih memang sih, sehingga terjadi perdebatan antara orang yang pro dan kontra gitu. Orang yang pro kenapa? Ya otomatis itu kan menyalahi copyright ya, menyalahi copyright. Sehingga si perusahaan tersebut harus membayar sejumlah denda lisensi. Lisensi itu adalah hak izin memakai aset digital yang ada di internet gitu. Itu kan ada lisensi. Kalau font itu kan memang jualannya jual lisensi, bukan jual putus ya gitu loh. Lisensinya apa? Lisensi standar atau lisensi broadcast atau lisensi
corporate atau lisensi worldwide, nah itu tergantung, harganya berbeda-beda. Kalau misalkan si perusahaan tersebut nggak bisa menunjukkan bukti pembeliannya, otomatis dia kena denda gitu. Dan dendanya nggak main-main juga teman-teman, sampai ribuan dolar gitu. Dan jatuhnya ya bisa puluhan juta bahkan lebih dari situ. Nah parahnya nih, ada perusahaan-perusahaan yang nggak mau tahu. Dia menyerahkan semuanya itu ke divisi kreatif atau ke pihak ketiga agensinya. Terserah, aku kan nggak mau tahu, aku hanya beli semuanya sudah include. Kalau ada kejadian permasalahan harusnya pihak agensi lah yang menanggung gitu. Nah terkadang pihak agensinya yang nakal, dia nggak mau nanggung itu juga. Akhirnya desainer lah yang dibebankan. Terjadilah sebuah drama, dan desainer yang kena tuntut, font dipakai, habis itu dia harus menjual motornya untuk membayar dendanya dan lain sebagainya. Sehingga ada yang berpendapat bahwa wah ini nebar jebakan nih gitu. Nebar jebakan sehingga nanti kalau ada orang pakai habis itu ditodong kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya di situ sudah terpampang jelas lengkap gitu loh. Ini nih untuk komersial use atau buat personal use itu ada gitu. Cuman nggak dibaca aja ya kayak gitu. Nah di sisi lain para desainer font tersebut juga harusnya bisa dihargai dong kayak gitu loh. Usaha mereka dalam membuat karya ya kan, dan kalaupun dipakai itu juga harus ada ketentuannya kayak gitu. Jadi ada pro kontra gitu. Nah makanya ini penting teman-teman, etika seorang desainer sebelum dia memulai atau bahkan sesudah memulai pun juga harus paham bahwa apa-apa yang ada di internet itu nggak serta-merta kemudian bebas dipakai seenaknya kayak gitu. Saya itu dulu pernah belajar banyak banget di logoturnamen.com. Logoturnamen.com itu adalah situs kontes yang mana di situ punya aturan yang cukup ketat, teman-teman. Bahkan gini, misalkan ada satu logo ya, logonya tuh logo, misalkan logo rumah gitu, rumah, siluet rumah, terus ada siluet pohon gitu. Itu bahkan kalau misalkan kita nggak bisa gambar pohon, terus kita nyomot dari Google, terus kita ngetrace, walaupun nanti gambarnya hitam doang, cuman bagian kecil dari satu logo, itu bisa kedetek juga. Karena di situ sifatnya open ya, jadi desainer pun bisa mereport kalau di sini terindikasi nyolong atau plagiat karya punya orang kayak gitu. Itu bisa dilaporkan, dan kita juga bisa naik banding. Enggak kok, ini buatanku, mana buktinya, ini sketsaku, nah misalkan gitu. Nah di situ saya tertempa cukup kuat, maksudnya untuk tidak melanggar aturan tersebut teman-teman. Karena di situ banyak banget desainer-desainer yang kemudian mereka itu ya memang mencari-cari kesalahan ya gitu. Kesannya wah ini harus digulingkan nih, dia udah di top gitu pilihan si klien gitu kan, atau si CH kan, contest holder gitu. Terus cari-cari celah gitu, terus dilaporkan gitu. Tapi kalau memang terbukti ya kenapa enggak gitu kan. Akhirnya tuh membuat kita harus berpikir secara kreatif, secara apa ya istilahnya tuh nggak manja gitu loh. Jadi kalau misalkan mau bikin logo yang ada pohonnya, kita harus ambil foto sendiri pohon tersebut, kemudian kita trace sendiri. Misalkan ada gambar tangan, kepalan tangan gitu, kita jangan seenaknya nyomot dari Google terus di trace gitu. Habis itu trace-tracean tersebut kemudian kita pakai di logo, enggak. Tapi benar-benar foto, tangan saya foto sendiri, terus saya trace, akhirnya jadi logo kayak gitu. Sehingga ada namanya tuh creative rendering gitu, istilahnya seperti itu. Jadi di mana otak kita itu memproses sesuatu hal yang dari tidak ada menjadi ada, tapi berdasarkan kreativitas kita. Nggak hanya sekedar dari objek yang ada di Google kita comot seenaknya, terus kita edit dan kita jual gitu. Karena foto sendiri itu ada copyright-nya loh teman-teman. Foto itu ada copyright-nya. Orang yang mengambil foto tersebut, dialah pemilik foto tersebut gitu. Walaupun mungkin secara objek ya objeknya bangunan orang atau siapa segala macam, itu beda hal sendiri. Tapi kalau kita ambil foto terus kemudian kita upload, itu udah secara apa ya, secara tidak langsung itu tuh sudah mengeklaim bahwa ini nih foto milik kita gitu loh. Karena siapa pertama upload lah dia yang punya, ibaratnya seperti itu. Coba bayangkan kalau kita udah upload terus kemudian foto kita itu dipakai orang untuk komersial yang kemudian mendatangkan earning dan lain sebagainya. Tentu saja kan kita nggak terima kan kayak gitu loh. Jadi hal-hal kayak gini ini perlu banget teman-teman tekankan. Sekarang pertanyaannya gini, terus gimana kalau untuk desain-desain template? Nah gitu.
Kan banyak banget tuh desain-desain template yang saya pakai. Bahkan yang mohon maaf ya, teman-teman yang nggak belajar desain pun sekarang bisa menjadi seorang desainer hanya dengan mengedit teks gitu ya. Kita cari template di Canva gitu, kita tinggal edit judulnya, udah deh jadi desainer gitu. Bahkan sekarang ada sebutannya Canva signer gitu. Ya no offense ya, sebenarnya tools itu sebenarnya hanya sekedar alat kita aja untuk membuat karya. Tapi jangan terus kemudian itu menjadi pro kontra. Mau pakai Canva, mau pakai Corel, mau pakai AI, silahkan aja gitu loh. Tapi kalau desain template ya dia bukan seorang desainer gitu loh. Kalau seorang desainer dia harusnya membangun dari nol untuk membuat sebuah desain. Tapi kalau untuk saat istilah kebutuhan untuk biar cepat ya nggak apa-apa juga ngedit template itu nggak apa-apa. Cuman permasalahannya gini, ada salah persepsi di mana aset yang misalkan kita download, misalkan di Freepik gitu, itu bisa ada yang berpikir bahwa itu bisa kita edit terus kita jual ulang. Jadi lisensinya tuh beda-beda setiap website. Jadi nanti tergantung aturan main dari website tersebut. Ada yang boleh dijual ulang tapi hanya sebagai project, tapi nggak boleh dijual ulang sebagai produk. Gitu ya, ngerti ya, paham ya? Bedanya project sama produk. Kalau project itu dia sekali pakai untuk satu klien tertentu. Tapi kalau dia pakai buat produk, berarti itu ada potensi untuk dijual terus-menerus dan bisa mendapatkan income secara terus-menerus gitu loh. Dijual sebagai produk itu ya jadi stok gitu. Misalkan kita download di Freepik, habis itu kita edit-edit, kita jual ulang di Envato. Nah itu ya nggak boleh. Dan itu sering banget kejadian. Bahkan banyak teman-teman, bahkan saya sendiri, akun kami sendiri, itu pernah kena suspend gara-gara item yang kita upload itu ada yang similar, ada yang sama gitu loh. Setelah kita cek ternyata itu ada orang lain yang dia seolah-olah itu akun kita download aset-aset kita dari Envato terus dijual di Canva. Nah gitu. Wah itu parah itu. Jadi dia istilahnya cepet-cepetan download aset punya orang terus dijual cross marketplace gitu. Ya kalau saya bisa bilang itu penghasilannya ya sama sekali nggak berkah kan teman-teman, karena di situ istilahnya tuh banyak pengorbanan yang dilakukan ya untuk membuat sebuah karya itu, dan seenaknya aja dijual begitu aja tanpa ada kompensasi bagi si pemilik. Bayangkan teman-teman belajar desain secara serius bertahun-tahun dan kemudian teman-teman membuat sebuah karya terus kemudian diupload di sebuah situs misalkan di Behance gitu. Wah itu kemudian dapat likes, dapat komen, dapat pujian-pujian lah ya. Wah keren, gini-gini gimana nih cara bikinnya dan lain sebagainya gitu. Terus teman-teman membanggakan karya tersebut gitu. Terus tiba-tiba di selang 1 atau 2 minggu teman-teman mungkin datang ke Sunmore gitu atau ke pasar malam atau ke istilahnya mungkin lihat-lihat di online gitu. Ternyata ada sebuah toko yang menjual karya teman-teman tersebut tanpa seizin teman-teman. Gimana rasanya ya? Karya yang udah digadang-gadang gitu, yang sudah dianggap itu masterpiece, ternyata dicomot begitu aja dan dijual tanpa sepengetahuan, dan itu istilahnya tuh tanpa izin, dan keuntungannya 100% bagi yang nyolong itu. Kan sakit banget ya rasanya. Nah, coba bayangkan teman-teman ada di posisi tersebut, ya kan? Coba bayangin aja gitu. Sehingga ya memang sih namanya ini digital asset begitu ke-upload pasti banyak resiko yang kemudian di-download, dibajak dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang bajak, ya udah biarin mereka bajak. Tapi jangan sampai kita seperti itu gitu. Bahwa kita juga harus aware bahwa yang namanya karya itu harus dihargai. Kalau karya kita pengen dihargai, ya otomatis kita juga harus menghargai karya orang kan, kayak seperti itu. Jadi biar fair ya kayak gitu. Nah ini kita baru ngomongin etika seorang desainer ya, yang mana kalau mau ditulisin cukup panjang gitu, pengalaman ya, karena hal-hal ini kalau teman-teman nggak serius dalam mempelajari soal lisensi, soal copyright, soal apa yang boleh dan tidak dalam yang dilakukan oleh seorang desainer, itu nanti akan menjadi repot ke depannya, terutama bagi studio atau agensi tempat teman-teman bekerja itu.
Nah itu tadi saya baru cerita soal agensi yang kena tuntut puluhan juta karena font ya gitu. Saya juga punya teman-teman yang lain yang juga mengalami hal yang serupa gitu. Bahkan yang akunnya banned itu juga pernah gitu. Itu bahkan di Slab itu ada sih. Akun Shutterstock udah earningnya berapa ratus dolar hangus gitu. Karena ngupload satu logo yang ngambil inspirasi terlalu dekat gitu. Atau mungkin ngambil foto yang kemudian di-trace ulang, terus di-upload di situ. Langsung ngedetek kayak gitu. Jadi jangan mikir bahwa ini demi keuntungan pribadi ya kan, biar cepat karyanya, biar cepat selesai, biar cepat dapat bayaran dan lain sebagainya. Tapi ingat efek jangka panjangnya gitu. Ingat dampak-dampak yang ditimbulkan dari hal ini gitu teman-teman. Karena nanti akan berantai kemana-mana gitu. Gitu ya. Dan parahnya etika seorang desainer ini dianggap itu tuh nggak penting. Mungkin lain kali akan saya bahas ya di video lain gitu. Bahwa dulu pernah ada kasus seseorang jual e-course, yang e-course-nya tuh mengajarkan untuk download font, kemudian fontnya tuh diedit dikit-dikit, terus dijual ulang dengan nama yang berbeda, dengan preview yang berbeda gitu. Dan itu disuruh nyepam. Jadi satu font itu bisa diduplikasi dengan berbagai macam font. Wah itu parah banget sih. Itu sampai akhirnya membuat citra buruk desainer font Indonesia sendiri gitu. Yang dibilang istilahnya tuh nyepam kemana-mana dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di video terpisah ya gitu teman-teman. Tapi singkat cerita, skema-skema seperti itu tuh yang menawarkan cepet kaya, cepet dapat earning, cepet itu tolong tuh dihindarkan semua. Karena yang namanya proses itu harusnya teman-teman nikmati ya kayak gitu. Dan harusnya prosesnya benar gitu. Prosesnya benar. Tahu bahwa segala sesuatu hal yang kita lakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan nantinya. Ya itu kita baru ngomongin karya ya, ngomongin karya yang kalau misalkan kita nyomot punya orang, itu ada hak orang yang terkandung di dalamnya gitu. Itu baru ngomongin karya. Belum ngomongin nanti misalkan kita dapat income dari situ, katakanlah dapat dolar situ, pertanggungjawabannya seperti apa kan gitu. Karena kan yang ditanyain gitu kan nanti di akhirat kan bukan seberapa banyak yang kita dapat, tapi gimana cara kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu belanjakan gitu. Kan sebenarnya itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman merasa udah sukses gitu, wah dapat cuan sekian dolar, $1.000 per bulannya sekian-sekian gitu, tapi ternyata di akhirat nanti malah boncos gitu. Di akhirat nanti malah justru itu jadi senjata makan tuan, jadi bumerang. Oh, ternyata apa yang selama ini aku lakukan salah dan lain sebagainya. Aku mengambil hak orang lain yang bukan hakku, tapi aku jual-jualin untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi jangan sampai ya teman-teman, mumpung belum terlambat gitu. Terus gimana solusinya? Nah, solusinya gini, teman-teman perlu sering-sering baca, ya, sering-sering baca. Jadi literasinya itu ditingkatkan ya, keinginan untuk membaca, karena literasi kita, daya baca orang Indonesia itu sangat lemah ya gitu. Apalagi kita seorang desainer, malas banget kan suruh baca gitu. Tapi ini sangat penting teman-teman. Sebelum kita berjualan di sebuah marketplace atau di sebuah platform itu, belajar FAQ-nya, ya, frequently asked question gitu. Atau TOS-nya, terms and condition-nya lah, kayak gitu, syarat dan ketentuannya. Di situ semuanya sudah terpampang jelas, aturan mainnya seperti apa yang boleh, apa yang tidak, kayak gitu. Tinggal teman-teman ikuti aturan tersebut supaya aman ke depannya. Akunnya juga aman, terus kemudian juga bisa mendapatkan income yang lebih berkah karena benar-benar orisinil gitu kan. Yang kemudian ya sebenarnya gini, kita ngomongin batasan orisinil atau enggaknya itu memang kadang rancu ya. Ada yang orang mikir, loh ini aku gambar sendiri kok gitu, tapi gambarnya sambil nyontek gitu misalkan. Ya memang secara di overlay nanti nggak sama, tapi kan dia benar-benar gambar sambil ngeliat gitu. Nah itu tetap aja namanya nyontek gitu, jiplak ya gitu, plagiat gitu. Walaupun dia gambar ulang gitu. Jadi bedakan yang namanya referensi dan plagiat itu teman-teman nanti coba searching aja apa sih yang artinya referensi, apa yang artinya plagiat gitu. Karena yang ngeri itu adalah plagiarisme gitu.
banyak teman-teman kita yang akhirnya menanggung kerugian puluhan juta bahkan ratusan juta hanya diakibatkan keteledoran timnya yang kemudian memplagiat item-item orang lain yang kemudian diedit-edit sendiri dan diaku itu adalah karyanya dan kemudian disetorkan ke studio owner. Wah, tapi alhamdulillah studio ownernya tersebut bertanggung jawab dan menyelesaikan semuanya secara tuntas ya kayak gitu. Jadi itu teman-teman ya, etika seorang desainer. Nah sekarang kita lanjut. Saat teman-teman udah tahu bahwa etika seorang desainer itu intinya adalah kita harus menghargai hasil karya orang lain dan tidak mengambil hak-hak orang lain. Terus bagaimana saat kita kemudian ditempatkan menjadi posisi seorang studio owner. Nah, cukup miris ya teman-teman, kemarin sempat ada kasus yang cukup viral gitu. Ada sebuah studio animasi di Jakarta yang dia itu memberlakukan timnya itu seolah-olah udah kayak budaknya dia, udah kayak jongos ya, lebih kasar dari jongos. Pembantu tuh masih mending ya, ini udah seakan-akan kayak budak gitu. Jadi itu dia sampai mengintimidasi, mengancam-ngancam timnya itu sampai akhirnya timnya sendiri itu udah nggak bisa berbuat apa-apa selain nurutin itu. Suruh nampar diri sendiri 100 kali, terus suruh mengganti uang yang dia akhirnya si tim tersebut, si karyawan tersebut sampai rela ngambil di pinjol untuk menutupi hal tersebut, terus difitnah dan lain sebagainya. Wah, parah banget gitu. Dan kasusnya ini cukup viral banget gitu karena tuliskan secara lengkap di link waktu itu ada di Canva ya. Jadi ada karyawan tersebut udah resign, terus dia mencurhatkan semua itu ada di link Canva yang di situ ada bukti-buktinya, percakapannya, foto-fotonya ditampilkan lengkap di situ. Yang mana ya alhamdulillahnya memang si studio owner tersebut adalah WNA ya, warga negara asing. Setahu saya sih itu warga negara Singapura kalau nggak salah gitu. Tapi dia buka studio di Jakarta. Nah, ini kan kampretnya di sini ya. Jadi dia udah WNA, terus buka studio di negara kita, tapi bertindak sewenang-wenang dan nggak tahu ya sampai sekarang kayaknya belum kelar tuh, belum tuntas, belum ada yang belum diusut, belum dilaporkan, bahkan belum ditangkap gitu. Padahal sudah benar-benar melanggar hak seorang karyawan atau seorang tim ya kayak gitu. Nah, ini juga buat teman-teman ya, istilahnya kita kalau ngomongin studio desain itu kan kita pasti bergerak di bidang kreatif. Nah, saya sendiri itu nggak pernah yang namanya menampilkan bersedia kerja di bawah tekanan di dalam poster rekrutmen. Ada lowongan tuh, bisa dicek teman-teman, cek misalkan saya buka lowongan, ada nggak tuh bersedia bekerja di bawah tekanan. Karena saya mikir gini, kita bekerja di industri kreatif. Kalau untuk berpikir kreatif itu harusnya idenya harus fresh gitu kan. Nah, kalau kita sifatnya tertekan, dikejar-kejar, terus penuh pressure gitu, idenya akan keluar gitu. Harusnya kita bekerja di sebuah industri kreatif, harusnya jangan sampai ada tekanan gitu. Justru dengan begitu nanti ide-ide akan makin lancar keluarnya. Terus tim kita pun juga makin betah kerja sama kita gitu, kerja bareng gitu, tumbuh bareng. Dan akhirnya alhamdulillahnya dari Slab Design sendiri ada yang sudah ikut bersama kami sejak 2011 awalnya Slab Design muncul bermula sampai sekarang, mulai dari fresh graduate sampai akhirnya nikah punya anak sampai sekarang alhamdulillah gitu. Bahkan kemarin juga sempat dapat reward umroh itu bagi loyalty reward. Jadi di Slab Design sendiri kan ada loyalty reward bagi yang minimum udah 5 tahun terus kemudian dapat umroh gratis. Nah gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita beretika seorang studio owner. Kita menganggap bahwa tim kita itu adalah ya sama seperti kita. Karena saya sendiri tuh pernah merasakan sebagai seorang karyawan. Jadi dulu saya sempat merintis karir awalnya sebagai desainer grafis, sebagai seorang karyawan. Yang mana awal pertama dulu full time itu gaji sekitar 800 ribuan itu. Tapi itu saya syukuri karena saya enjoy kerja di situ.
saya tidak menerima tekanan yang gimana-gimana gitu, karena kulturnya tuh, culture-nya di tempat saya bekerja itu tuh kekeluargaan, yang mana itu akhirnya saya terapkan juga di sini gitu. Nah, itu yang membuat saya terkesan ya. Jadi nggak serta-merta semua loyalitas itu hanya sekedar berapa besar gajinya, tapi culture dari si perusahaan tersebut, atmosfer kerjanya, terus lingkungannya seperti apa, itu tuh perlu kita perhatikan juga gitu. Sehingga membuat tim kita itu nyaman kerja bareng sama kita berlama-lama gitu. Memang kalau misalkan nanti ada yang resign, terus kemudian pengen cari challenge baru gitu, dia mau kerja di luar Jogja gitu, atau mungkin mau bikin studio sendiri, itu terlepas dari itu ya. Tapi alhamdulillah sih yang kerja di kami itu rata-rata 3 tahunan paling cepat ya itu. Ada yang 5 tahun kemudian resign terus pengen buka studio, ya silahkan kan kayak gitu. Itu bebas ya, opsi itu. Tapi alhamdulillah dengan sistem seperti ini, sistem kekeluargaan, masing-masing merasakan nyaman kerja bareng kayak gitu. Nah, itu memang saya bisa menerapkan sistem seperti itu karena memang saya dulu pernah merasa sebagai seorang karyawan, dan rasa seorang karyawan itu gimana kalau dihargai, gimana kemudian kalau dimanusiakan ya, ibaratnya seperti itu. Kemudian dikasih reward, kemudian makan bareng satu tim gitu, keluar gitu, kemudian piknik bareng gitu. Itu saya rasakan banget, dan kemudian saya terapkan juga di sini gitu. Ya kalau kita mau mengacu dulu zaman Nabi dulu, pembantunya Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau itu saat bekerja sebagai pembantunya Rasulullah SAW selama 10 tahun, itu nggak pernah namanya melihat Rasulullah itu bermuka cemberut, berkata-kata kasar, terus bahkan marah sekalipun ya gitu. Ya kalau kita sebagai Muslim ya, sebagai studio owner yang kemudian kita istilahnya tuh menjadikan Rasulullah sebagai junjungan kita, sebagai contoh tauladan kita, ya sebaiknya kita juga memperlakukan tim kita seperti itu gitu. Karena memang ada tipikal orang yang temperamen gitu. Tapi temperamen itu sebenarnya nggak perlu kita luapkan ya. Walaupun saya sendiri terkadang orangnya suka panik gitu. Tapi jangan sampai itu tuh temperamen. Jadi bedakan antara tegas dan keras. Nah, itu. Orang yang tegas itu nggak harus keras. Nah, orang keras itu nggak mesti tegas gitu. Bisa saja dia keras tapi nggak tegas. Dalam arti dia keras tuh hanya ingin meluapkan emosinya dia, tapi justru itu melukai gitu. Justru itu tidak memberikan sebuah pernyataan yang tegas yang kemudian memperbaiki si SDM tersebut untuk kemudian menjadi lebih baik lagi. Tapi bisa juga kita ngomong tegas tanpa harus keras, dan tim tersebut kemudian memaknai hal tersebut dan akhirnya mengerjakan itu dengan penuh kesadaran ya, tanpa harus ada tekanan gitu. Itu yang harus teman-teman sadari ya gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin kasus yang kemarin viral itu, mungkin banyak yang bertanya juga, lah tahu dimanipulasi, tahu diintimidasi, tahu digitu-gituin, kok ya masih mau-maunya kerja di situ gitu. Ya mungkin banyak ya pertimbangannya ya gitu. Mungkin yang pertama dia udah terbelit secara finansial sehingga dia takut kalau dia keluar kemudian nanti dia nganggur, terus dia nggak bisa dapat penghasilan lagi gitu. Terus kedua mungkin ada juga yang tipikal studio atau agensi yang mungkin menahan ijazahnya sehingga dia nggak bisa keluar kalau tanpa ijazah tersebut. Terus kemudian ketiga mungkin dia nanti khawatir bahwa saat dia nanti melawan dan pokoknya intinya overthinking ya. Jadi dia nggak bisa ngambil resiko untuk resign walaupun dia tahu bahwa lingkungan ini udah toksik gitu. Jadi pemahaman konsep rezekinya itu yang harus diperbaiki teman-teman. Bahwa rezeki itu bukanlah tergantung dari studio, tapi itu ya memang Maha Pemberi rezeki. Tinggal kita gimana ikhtiarnya. Kalau kita nggak mau ketergantungan, kita mau keluar, ya memang butuh strategi. Jadi kita harus melakukan sunatullahnya. Sunatullah itu adalah hukum sebab akibat gitu. Kalau kita nggak pengen nganggur, ya otomatis kita harus ada transisinya. Misal kita nyebar
kontak kita ke teman-teman yang lain, kalau misalkan ada lowongan kabarin aku ya, kalau misalkan ada project-project freelance kabarin aku ya, terus gimana sih cara dapat kerjaan lewat online, misalkan kayak gitu. Jadi dia sendiri udah mulai membuka peluang-peluang yang lain, sehingga di saat dia resign itu sudah ada pengganti rezeki-rezeki yang lain kayak gitu loh. Kalau memang dari studio tersebut udah nggak kondusif ya kayak gitu. Jadi jangan berpikir terlalu sempit bahwa kalau nggak kerja di sini nanti nggak dapat penghasilan, nggak dapat income dan lain sebagainya kayak gitu loh. Nah itu yang harusnya teman-teman tahu, teman-teman pahami konsep rezekinya gitu.